Shalom. Sekali lagi shalom. Yang minggu lalu merayakan Sintia, Kyonghi dulu saudara ya. Karena mungkin minggu lalu saya lihat banyak yang tidak hadir. Dan memang tidak salah memakai momen tahun baru Imlek bisa kumpul dengan keluarga. Bahkan yang tidak keturunan Chinese pun saya melihat bisa berkumpul bersama-sama. Saya juga memanfaatkan momen, kadang-kadang melihat keluarga besar itu saudara, cuma setahun sekali di Imlek. Karena saudara ada yang mereka belum seiman, tapi itulah kesempatan bertemu dengan mereka. Saudara hari ini kalau saudara ada yang tidak tahu, baik yang mengikuti juga secara online via Zoom, saya mau ingatkan saudara hari ini adalah ibadah ucapan syukur. Kalau saudara jemaat yang sudah lama saudara tahu, selalu kalau ada Januari minggu kelima, atau kalau tidak ada berarti Februari minggu pertama, kita membuat ibadah ucapan syukur. Kita mengucapkan syukur buat apa yang Tuhan sudah kerjakan di tahun 2022. Nah saudara, karena tidak semuanya bisa masuk, tadi saudara kalau ada slide-slide muncul banyak foto-foto, itu juga berbagai kegiatan yang mungkin tidak tadi bisa masuk di laporan saudara, apa yang Tuhan sudah kerjakan buat kita. Saudara minimal puji Tuhan saudara 13 jiwa yang langsung dari jemaat gereja akhirnya belum percaya jadi percaya. Dan 11 dari sekolah Immanuel dibaptis, berarti 24 saudara. Berarti 2 kali jumlah murid Yesus. 1 jiwa bertobat, sorga bersorak-sorai. 24 jiwa, mari kita beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita saudara. Saudara hari ini sementara saya menyiapkan firman ya beberapa hari yang lalu saudara. Apa yang saya merasa bahwa Tuhan mau saya sampaikan kepada saudara-saudara. Saya diingatkan akan sebuah fakta yang dibagikan dalam sebuah seminar online 1 tahun lebih yang lampau. Saya katakan 1 tahun lebih yang lampau karena saya nggak ingat saudara. Apakah itu masih di tahun 2022, awal-awal 2022, atau mungkin di 2021 saya mendengarkan seminar ini. Tapi Tuhan ingatkan saudara karena ini satu hal yang menarik. Fakta ini adalah catatan dari seorang perawat. Dia kerja di sebuah rumah sakit dan dia selalu tugasnya menangani pasien-pasien sekarat. Nah kalau saudara ada yang gak ngerti pasien sekarat, itu pasien yang sakitnya sangat serius. Dan secara medis hampir-hampir gak dapat disembuhkan. Jadi kadang-kadang mereka di rumah sakit hanya sekedar, kata orang, menanti panggilan Tuhan saudara. Nah saudara, suster ini saudara, perawat ini, dia tuh selalu mendengar keluhan-keluhan dari pasien yang sakit sekarat ini saudara. Ya. Dan dia merangkumkan di sebuah buku katanya saudara, tapi saya nggak tahu bukunya judulnya apa saudara. Katanya ada 5 penyesalan. Ya, kalau dirangkumkan ada 5 penyesalan yang pasien sekarat ini katakan. Sementara mereka di detik-detik terakhir kehidupan mereka saudara. Dan perawat ini menulis saudara, supaya kita yang mendengar hari ini, jadi saudara kan mendengar hari ini, jangan sampai ngalami penyesalan yang sama. Saya mau tampilkan saudara, tolong ditampilkan. Apa 5 penyesalan yang pasien sekarat katakan, yang suster ini mencatat dengan baik. Dan dia mau bagikan kepada kita semua, supaya jangan kita ini saudara nanti akhirnya lakukan hal yang sama. Yang pertama dia bilang, seandainya mereka lebih sungguh-sungguh dalam mengejar cita-cita yang mereka miliki. Karena mereka ngalami gini saudara, waktu masih punya kekuatan, waktu punya kasih kesempatan, menyia-nyiakan waktu. Jadi cita-cita yang mereka miliki itu gak tercapai. Dan ketika mereka sudah hampir meninggal dunia, gak bisa apa-apa, mereka nyesel. Aduh bodoh amat ya saya gak coba lebih baik mengejar cita-cita saya. Ayo saudara, siapa yang sedang menunda mengejar cita-citanya? Jangan udah nyesel ya saudara ya. Yang kedua, kita lihat saudara, klik. Apa yang mereka katanya saudara seselin. Di saat mereka udah gak bisa apa-apa, jadi pasien sekarat di sebuah rumah sakit, mungkin di ruang ICU saudara, saya gak tahu persis. Dikatakan mereka bilang, seandainya mereka memberi waktu yang lebih baik buat keluarganya.
Jadi mereka merasa saudara selama ini gak kasih waktu yang baik buat keluarga. Hubungan gak dekat dengan keluarga. Jangan terlambat saudara. Jangan udah nyeselin nanti, aduh udah gak bisa apa-apa. Pengen punya waktu buat keluarga. Pengen ketemu keluarga. Udah gak bisa saudara. Yang ketiga, klik. Dikatakan saudara, mereka bilang seandainya mereka tidak menyimpan kepahitan dan segala hal yang negatif. Kenapa saudara? Karena mereka menemukan benar. Dokter bilang sebagian besar penyakit itu karena nyimpen kepahitan, nyimpen kebencian, nyimpen kekecewaan. Jadi banyak sakit-sakitannya itu saudara gitu. Mereka nyesel kenapa ya, kok saya cuma nyimpan kebencian, kepahitan, kemarahan. Akhirnya hidup saya seperti begini. Jangan terlambat saudara. Belum selesai saudara, 2 lagi, klik. Apa yang keempat ya, yang dikatakan mereka sesalkan saudara. In their dying bed katanya saudara. Di tempat tidur menjelang kematian mereka merasa gak punya sahabat saudara. Makanya mereka bilang seandainya mereka membangun persahabatan yang benar. Jadi selama ini kelihatan banyak kenalan. Saudara, saya mau ingatkan loh saudara. Saudara boleh punya banyak kenalan, tapi saudara gak punya sahabat. Dan itu sangat-sangat merugikan kehidupan kita. Saudara boleh punya 1000 kenalan, tapi gak ada satu sahabat. Karena hanya sahabat saudara, yang akan di saat-saat kematian kita pun, dia orang yang selalu hadir. Dan yang kelima dan yang terakhir. Seandainya mereka mengejar kebahagiaan yang sesungguhnya. Jadi menjelang kematian mereka hidupnya merasa gak bahagia. Karena selama ini mereka bilang, gua pikir uang yang bikin gua bahagia. Punya uang yang banyak sekarang gak bahagia. Gua pikir punya mobil yang paling mewah. Punya rumah yang paling bagus, gua bahagia. Sekarang rumah yang paling mewah itu gak bisa dinikmati. Karena untuk sedikit tertolong dari keadaan sekaratnya, dia harus ada di ruang ICU di rumah sakit saudara. Kenapa saya tidak mengejar kebahagiaan yang sesungguhnya? Yuk saudara, kita bersyukur sama perawat ini yang mencatat ini untuk ngingetin kita. Jangan sampai udah terlambat. Ya, makanya saudara melihat satu semangat saudara. Yang tahun ini jadi tema gereja kita. Yaitu menjadi lebih baik. Bolehkah katakan sama-sama 2, 3. Menjadi lebih baik. Tolong tampilkan slide-nya. Saudara, tema kita kalau ada yang lupa saudara. 2023 gereja ini Tuhan menantang untuk menjadi lebih baik. Dan itu kan semangat orang yang dying. Orang yang hampir meninggal karena sekarat saudara. Mereka menyesal kenapa hidup ini saya sia-siakan. Makanya jangan sia-siakan saudara. 2023 kalau Tuhan masih percayakan kehidupan, mari kita menjadi lebih baik. Yang bersepakat katakan amin. Yang bersepakat katakan amin lebih keras. Yang bersepakat bahwa Tuhan yang mengajak kita menjadi lebih baik, mari kita beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita saudara. Yuk menjadi lebih baik. Nah saudara, tiap bulan ada tema-temanya. Ya kalau saudara lihat keluar ke belakang, kita mulai tampilkan supaya saudara mengingatkan saudara. Bulan ini temanya menjadi lebih baik dalam disiplin atau latihan rohani. Di Alkitab jelas ada disiplin atau latihan rohani. Dan kenapa kita bikin ibadah ucapan syukur? Tolong diklik. Ya, mari katakan sama-sama saudara. 2, 3. Mengucap syukur adalah sebuah disiplin rohani. Saudara, orang tuh bisa mengucap syukur tuh gak terjadi begitu aja. Saudara tuh bisa mengucap syukur karena saudara mau melatih. Mau membangun kebiasaan rohani. Kalau enggak saudara gak bisa mengucap syukur. Makanya mari kita baca sebuah ayat yang sangat terkenal. Tuhan menempatkan ucapan syukur sebagai suatu perintah loh saudara. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.
Saudara, saya mau buktikan bahwa mengucap syukur ini adalah sebuah latihan rohani. Karena baca perintahnya, saudara. Mengucap syukurlah di dalam segala hal. Karena saya yakin saudara pasti udah bisa mengucap syukur. Weh, gaji gua naik tahun ini. Ucapan syukur. Weh, bisa beli mobil baru tahun ini. Ucapan syukur, itu biasa, saudara. Bukan gak boleh, dan itu juga bukan gak perlu. Perlu, saudara. Tapi sekali lagi dikatakan, saudara, tolong yang digaris dibilang apa, saudara? Mengucap syukur, bagaimana saudara katakan sama-sama? Dalam segala hal. Saya yakin saudara sudah sering saya mendengar saya mengingatkan, mengucap syukur itu bukan cuma saat dapat berkat. Tapi Tuhan bilang ketika saudara ngalami musibah, ketika saudara ngalami hal yang tidak menyenangkan, yang akal manusia bilang enak aja mengucap syukur. Yang benar adalah nggak mau pelayanan. Yang benar apa saudara? Nggak mau ibadah. Yang benar kata mereka orang ini saudara, nggak usah pelayanan, nggak usah ibadah, lagi ngalami hal yang tidak menyenangkan. Nah itu makanya saya katakan saudara, kenapa mengucap syukur ini sebuah latihan rohani. Saudara kalau nggak mau melatih, saudara nggak bisa mengucap syukur dengan dalam segala hal seperti Tuhan mau. Masalah sedikit ngambek, masalah sedikit nggak mau pelayanan, masalah sedikit nggak mau ibadah, masalah sedikit tiba-tiba seperti kapal selam yang menghilang dalam kedalaman yang kita nggak tahu. Kenapa saudara? Karena memang mengucap syukur sekali lagi itu sebuah latihan rohani. Kalau saudara tidak mau melatih, kalau saudara tidak mau mendisiplin, saudara nggak bakal bisa mengucap syukur. Dalam segala hal maksud saya saudara. Nggak bakal bisa. Saudara akan lebih banyak mengeluh. Dan ingat ya, pasien yang sekarat itu bilang, hati-hati loh. Suka ngeluh, suka nyimpen kepahitan, suka nyimpen hal negatif, itu dampaknya lebih sakit lagi. Nambahin sakit yang udah ada, bahkan jangan-jangan menyebabkan sakit yang ada, saudara. Kenapa? Karena memang itulah kebenarannya kata seorang dokter. Lebih dari 85% penyakit itu, saudara, sebetulnya masalah utamanya bukan fisik. Masalah utamanya kejiwaan yang lagi gak beres karena kebencian, kepahitan, dan lain sebagainya. Makanya yuk saudara, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Bahkan ada satu perintah lagi, sebetulnya banyak saudara. Tapi saya mau bahas dua perintah ini. Satu lagi saudara, tolong diklik. Kalau kita betul-betul menyadari sebuah latihan rohani saudara, akan terbukti di sini saudara. Yuk kita baca sama-sama ya, tolong baca sama-sama, mudah-mudahan terlihat semua. Yuk kita baca sama-sama, 2, 3. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Melimpah itu salah satu artinya saudara adalah mempunyai persediaan yang tidak ada habisnya. Ngerti dong saudara kalau nggak ada habisnya saudara ya. Kapan aja butuh langsung bisa mengucap syukur. Nah makanya kalau ini bukan latihan rohani, kalau ini bukan disiplin rohani, saudara pasti nggak bisa. Yang bisa marah, yang bisa kecewa, yang bisa kepahitan, yang bisa ngambek. Apalagi tadi saya bilang mengalami hal yang tidak menyenangkan. Makanya saudara saya mau mengajak saudara, jangan bangga berapa lama jadi orang Kristen. Tapi apakah saudara sudah bertumbuh dalam latihan rohani? Suka bersyukur. Kalau saudara nggak suka bersyukur, saudara akan kehilangan banyak hal. Hari ini bagian keduanya, saudara, ya, yang lebih kepada poin utamanya. Saya mau membahas 3 kegunaan ucapan syukur, sehingga saudara bisa melihat dalam 3 kegunaan ini, saudara tuh membutuhkan. 3 kegunaan ini saudara membutuhkan. Makanya kalau saudara nggak mau latih mengucap syukur, saudara akan defisit dalam 3 hal ini. Saudara nggak ngalami 3 hal kegunaan mengucap syukur ini, saudara. Yuk, mari sekarang kita lihat 3 kegunaan ucapan syukur sehingga saudara tertantang. Kan tadi saya katakan saudara tidak otomatis bisa mengucap syukur dalam segala hal, nggak otomatis. Itu sebuah latihan, sebuah disiplin rohani.
Harus membangun kehidupan rohani. Tadi ayat yang tadi kan mengatakan berakar dalam Tuhan. Bertumbuh dalam Tuhan, baru bisa mengucap syukur. Nah, saya mau ajak saudara untuk yang poin pertama banyak ayat. Ada 4 ayat tentang contoh ucapan syukur. Dan sekaligus saudara lihat apa itu kegunaan ucapan syukur. Yuk kita baca, tapi tolong perhatikan yang warna merah. Kalau saudara perhatikan dengan baik, kita baca 4 ayat nih. Saudara melihat ada sebuah kesamaan. Dan itu pesannya kegunaan dari ucapan syukur. 2, 3, ayat yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat yang kedua, yuk kita baca sama-sama, 2, 3. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya, aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Ayat yang ketiga, sebelum ayat yang terakhir, klik tolong tampilkan selanjutnya, 2, 3. Persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus, sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Dan yang terakhir kita baca sama-sama, 2, 3. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara lihat ada satu kesamaan berulang-ulang saudara. Pemazmur bukan mengatakan begini, saya bersyukur tambah kaya. Enggak. Saya bersyukur punya mobil yang baru. Enggak. Saya bersyukur punya rumah yang baru. Enggak. Saya bersyukur punya promosi yang baru. Enggak. Tapi juga mereka normal gak bilang, saya bersyukur tadi saya kecelakaan loh. Saya bersyukur tadi saya ngalami musibah loh. Dan udah berulang kali saya katakan, waktu Tuhan bilang bersyukur dalam segala keadaan, bukan waktu musibah, saudara bilang gini, syukur gue ngalami musibah. Ditodong orang, dicopet orang, dirampok orang. Syukur gue ngalami kecelakaan. Itu saudara, ada sesuatu yang gak beres dalam orang itu saudara. Tuhan gak suruh kita bersyukurnya, walaupun Tuhan suruh bersyukur dalam segala hal, ya udah jelas berulang kali Tuhan gak suruh itu. Tapi kalau saudara perhatikan, tolong tampilkan lagi secara cepat aja 4 ayatnya dari ayat yang bagian pertama tadi ya. Dikatakan saudara, bersyukurlah kepada Tuhan. Yang kedua saudara, dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Ayat yang ketiga, tolong klik lagi. Yang ketiga dikatakan, persembahkanlah syukur kepada namanya. Dan yang terakhir, sebab aku bersyukur lagi kepadanya. Saudara, syukur itu diarahkan kepada Tuhan. Jadi waktu kita alami musibah, kita akan bilang begini, Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Sekalipun aku mengalami musibah, aku tahu Engkau Tuhan yang tetap setia. Yang mengerti katakan amin, saudara. Nomor 1 kegunaan bersyukur, makanya kita membutuhkan, tolong diklik, adalah 2, 3. Bersyukur mengarahkan pandangan ke Tuhan. Sekali lagi 2, 3. Bersyukur mengarahkan pandangan ke Tuhan. Saya pernah pakai gambar ini, tapi pasti saudara nggak ingat. Karena udah 5 tahun yang lalu saudara. Saya ketemu lagi. Dikatakan when they ask why you are so blessed. Ketika kamu ditanya kenapa engkau sangat diberkati. Anak ini bilang gini, just point your finger toward heaven and say nobody but God. Kalau orang yang ngerti bersyukur, waktu tanya, kenapa sih kamu diberkati? Dia nggak bilang gini, nih, siapa dulu gua? Kalau gua gak kerja keras kayak gini, kalau gua gak banting tulang kayak begini, langsung Tuhan kasih sesak napas, langsung meninggal, kaget saudara. Anak ini ngajarin, makanya Tuhan bilang sebelah dari anak-anak, tunjuk jarimu ke atas, bilang, all because of him. Semua karena Tuhan. Mengucap syukur kegunaannya kalau kita suka lakukan, kita tuh diarahin ke Tuhan. Karena saudara sekali lagi Tuhan bilang gak ada tengah-tengah saudara. Suam-suam kuku tuh gak ada gunanya. Kalau kita gak semakin terarah kepada Tuhan, kita pasti akan semakin terarah kepada iblis. Pasti saudara. Kalau kita gak semakin terarah kepada kebenaran, kita akan semakin terarah kepada kejahatan. Makanya supaya kita semakin terarah kepada Tuhan, ucapan syukur melatihnya saudara.
Bahkan saudara membaca tadi ya, karena mengucap syukur, dia melihat kesetiaan Tuhan. Dia melihat pertolongan Tuhan, dia melihat berbagai sisi Tuhan loh saudara. Kalian jelaskan kenapa saya pakai jaket ini saudara. Ini jaket hadiah ulang tahun menjelang pandemi saudara. Karena saya sebenarnya nggak suka, apalagi kan Jakarta panas saudara. Udah gitu sejak pandemi nggak pernah keluar-keluar, nggak pernah dipakai sampai kemarin diingetin, kok Kojon nggak pernah pakai. Sampai akhirnya saya nemuin harganya, saya bilang nggak bakal gue beli. Kalau tahu harganya itu saya nggak bakal beli saudara. Tapi saya bersyukur gini saudara. Ada orang-orang tuh mikirin gini, Kojon biar semakin kurus jangan penampilannya makin tua. Itu makanya dibeliin kado-kado itu supaya penampilannya sedikit lebih muda. Kita mesti bersyukur loh saudara. Ada orang-orang kayak gitu. Tapi saya mengingat jadi apa saudara? Saya menyadari Tuhan tuh setia. Tuhan ngirimin orang-orang yang bukan memikirkan kerohanian saya aja saudara. Bahkan hal-hal yang sederhana. Kojon penampilan jangan semakin tua dong biar udah opa 4 cucu. Penampilan tetap sehat, semangat, bugar dan muda. Saya melihat saudara, ketika saya mengucapkan syukur waktu saya jatuh saudara. Atau saudara ingat gak, Juni 2020 saya itu jatuh saudara, jalan. Dan saudara, saya lagi sendirian saat itu saudara. Saya tuh merasakan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Ada orang asing, saya gak kenal sama sekali. Nolongin saya. Setelah saya udah diangkat bantu duduk suami istri ini saudara. Langsung nanya, Pak mau dianterin ke rumah sakit nggak? Mereka nobody, saya nggak tahu siapa mereka saudara. Mereka anterin di rumah sakit, mereka tungguin di rumah sakit. Ngobrol-ngobrol ternyata mereka saudara seiman, gembalanya saya kenal, baru meninggal karena COVID. Saudara biasanya ya, kalau ada pendeta kecelakaan atau apa, tuh Tuhan lagi ngutuk. Dia bilang gini sama saya, kita nggak tahu ya Pak, kapan waktu Tuhan panggil. Gembala saya udah dipanggil Tuhan, kita nggak tahu. Padahal dia pergi sama istri, sama anak 17 hari jalan-jalan satu kamar. Istri dan anaknya tidak kena COVID, dia kena COVID. Harus dirawat berapa belas hari dan tetap meninggal dunia. Itu saudara sebuah penghiburan. Kenapa saudara? Karena biasanya kalau pendeta kecelakaan, lebih banyak dengar suara negatifnya saudara. Kurang doa, kurang apa. Padahal kan bisa aja saudara. Saya lagi jalan gak lihat komlok nogol saudara. Saya kesandung langsung jatuh begini. Dan kena bagian muka saya. Tapi saya bersyukur karena saya lihat pertolongan Tuhan. Tuhan kirimin seorang stranger kalau bisa dibilang. Sampai dia tawarin saudara. Mau diantarin pulang gak? Saya minta telepon, minta keluarga jemput saudara. Udah kita antarin pulang aja jadi gak usah nunggu. Saudara kenapa saudara? Karena kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan selalu ada dan gak pernah gagal, amin. Makanya kalau kita mau belajar bersyukur, nomor 1, kita diarahkan terus kepada Tuhan. Nomor 2, yang tidak kalah pentingnya dan ada hubungannya, klik. Mari kita baca dulu ayatnya, 2, 3. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Saudara, kita tahu kan kita perlu waspada saudara. Bersyukur itu kata firman Tuhan membuat kita waspada. Kalau kita bersyukur, begitu kita ngalami tidak menyenangkan, kita waspada ngucapin hal negatif. Saudara pokoknya gini sederhana, saudara ngalami hal tidak menyenangkan, saudara gak bersyukur, saudara akan keluarkan kutukan. Coba ayo jujur, introspeksi. Ketika saudara ngalami hal tidak menyenangkan, jangan nunjuk orang lain lah. Saya ngalami saudara. Ketika saya membiarkan kebencian, kemarahan menguasai saya, yang keluar kata-kata negatif. Tapi ketika saya mengucapkan syukur, yang keluar kata-kata positif, bahkan membangun iman saya. Makanya bersyukur itu membuat kita waspada. Lagi ngalami hal yang tidak menyenangkan ya. Nggak ngutukin, aduh ini orang, inilah, kok ini orang nggak tahu diri.
Konblok nggak dipasang bener. Ini sebuah kompleks, saya jatuh di sebuah kompleks, saudara. Deretan bank kan tempat ngumpulnya duit, saudara. Kok nggak bisa betulin satu konblok? Saya tuh lagi mau ke bank, mau ke ATM, mau ngambil duit. Nggak ngelihat sandung terbalik dan kacamata pecah. Karena ngantem,nya langsung begini, saudara. Tapi saudara, kalau kita mengucap syukur terbalik, bukan kata-kata kutuk yang keluar. Tuhan, saya nggak ngerti kenapa saya ngalami ini. Tapi saya percaya Tuhan pasti punya maksud yang luar biasa. Yang mengerti katakan amin. Ketika kita belajar mengucap syukur, kita akan berjaga-jaga, kita akan waspada. Sehingga kita tidak mengeluarkan kata-kata yang negatif, kita tidak mengeluarkan kata-kata yang bodoh, bahkan mengambil tindakan-tindakan yang bodoh. Tindakan-tindakan yang menyakitin diri kita sendiri kadang-kadang, saudara. Kita marah sama Tuhan, nggak mau ibadah dan lain sebagainya. Kan yang rugi kita, saudara. Tuhan mah nggak rugi, saudara, datang ibadah. Tuhan tetap Tuhan. Nggak ada yang memuji, dia bilang batu pun saya bisa bangkitkan untuk memuji. Dan sekaligus ngingetin, pujian tuh bentuk ucapan syukur, saudara. Pujian itu bukan sekedar apa ya, bagian ibadah, oh kalau ibadah itu mesti tepuk tangan, bukan. Kita mengucap syukur sama Tuhan. Tadi ada ayatnya kan dikatakan, dengan pujian aku mengucapkan syukur kepada Tuhan. Kita boleh ulangi, saudara, sebelum kita masuk yang ketiga. Nomor 1, mengucapkan syukur, apa saudara? Mengarahkan pandangan kita ke Tuhan. Sekali lagi 2, 3, mengarahkan pandangan kita ke Tuhan. Yang kedua, membuat kita waspada. 2, 3, membuat kita waspada. Sebelum kita masuk poin ketiga, ingatkan ayat ini saja, tolong diklik. Saudara ingat ya, Tuhan bilang sadarlah dan berjaga-jagalah. Maka kita perlu waspada. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Singa yang mengaum-ngaum katanya adalah singa yang kelaparan, saudara. Dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kalau saudara nggak rindu mengembangkan sikap berjaga-jaga karena melalui ucapan syukur, saudara akan memberi celah buat iblis mempengaruhi kehidupan saudara. Yang ketiga dan yang terakhir dan yang tidak kalah penting, apa kegunaan ucapan syukur? Katakan sama-sama, saudara, ayat ini 2, 3. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Coba perhatikan, saudara, kata wajib dimunculkan. Kalau orang yang sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan, dia sadar mengucap syukur itu bukan pilihan. Makanya kalau saudara nggak mau latih, ya saudara tidak akan bisa mengucap syukur. Kita nggak bisa bilang, Tuhan tolong kasih kesehatan. Saudara nggak mau latih olahraga, makan lebih teratur, makan lebih seimbang, ya saudara nggak bakal sehat. Ada bagian yang saudara mesti kerjain. Sama mengucap syukur kalau saudara nggak mau latih. Tapi saudara ada yang ketiga, ini saya sangat diberkati dengan poin ketiga ini, saudara. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara. Waktu saya baca ini, saudara, saya coba merenung sebentar. Coba kalau kita jujur, saudara, ya. Kita sering nggak mengucapkan syukur buat saudara seiman kita? Kita sering nggak mengucapkan syukur buat saudara seiman kita? Kebanyakan kita mungkin harus menjawab enggak. Tapi kalau ada saudara seiman yang mengecewakan, wah kita dengan rajin mengucapkannya. Tuh, brengsek tuh yang saudara seiman yang itu. Kacau tuh saudara seiman itu, saudara. Makanya Tuhan bilang, gereja itu jadi jago perpecahan. Gereja itu sering diledekin sama dunia. Khotbah kasih mah hebat. Tapi yang paling sering pecah organisasi sosial apa, saudara? Gereja yang khotbahin kasih. Dan saudara, ayo jujur. Menyenangkan nggak kalau ada perpecahan, saudara? Di rumah saudara, suami istri, anak orang tua nggak cocok, sering kali ribut. Menyenangkan nggak, saudara? Bagaimana kalau di gereja lokal? Kalau kita cuma saling nyakitin, ngomongin hal negatif. Makanya yang terakhir dan yang ketiga, tolong diklik. Saudara, kegunaan
Bersyukur itu luar biasa, kita butuhkan. Selain nomor satu, dia mengarahkan pandangan kita ke Tuhan. Dan itu penting, karena kalau nggak ke Tuhan pasti ke iblis. Membuat kita berjaga-jaga. Dan yang ketiga yang terakhir, yuk katakan sama-sama, 2, 3. Bersyukur memperkuat kesatuan dengan saudara seiman. Kalau saudara nggak suka perpecahan, tapi saudara nggak bisa kalau nggak ada perbedaan. Saudara akan kecewa mengharapkan di gereja nggak ada perbedaan. Saudara akan kecewa kalau di gereja mengharapkan gak ada yang menyakitkan saudara. Karena termasuk yang beri depan ini pendeta ini masih manusia saudara. Gembala saudara masih manusia. Mungkin saya pernah mengecewakan saudara. Secara sengaja atau enggak. Dan perkenankan saya untuk minta maaf saudara. Saya mau mulai tahun 2023 kalau ada di antara saudara disakiti saya nggak menyadari secara sengaja atau enggak. Tolong maafkan saya. Tapi saudara akan semakin bersatu sama saya kalau saudara nggak fokus cuman, si John cuman bisa gini. Kalau udah ngamuk saudara nggak manggilnya koh, Pak Pendeta enggak, gembala. Si John brengsek. Saudara saya ngomong gini, ada yang pernah ngomong begini saudara. Saya bukan buat-buat saudara. Tapi kita bisa nggak ngambil waktu, Tuhan terima kasih buat Pak John. Dia berusaha jadi pengajar firman yang baik. Dia berusaha, saya nggak sempurna saudara. Dia berusaha untuk jadi gembala yang baik. Saya bersyukur punya dia. Saudara, khotbah ini menantang saya. Saya belajar semakin banyak sekarang, saudara. Ngucapin syukur, melepaskan berkat ketika saya mendoakan orang lain. Kalaupun di dalam persoalan Tuhan, lepaskan berkat kemampuan supaya dia bisa menang atas persoalan. Saya tidak mau panjangkan firman Tuhan, saudara. Yuk hari ini Tuhan mau ingatkan. Bersyukur itu sebuah latihan rohani. Saudara mesti latih, kalau enggak saudara enggak bakal bisa. Jadi bersyukur dalam segala hal. Dan kegunaannya luar biasa, lu 3 saudara. Saudara mau terarah pandangannya sama Tuhan, latihlah bersyukur. Saudara mau waspada dengan godaan iblis, tantangan iblis, latihlah bersyukur. Saudara mau lihat kesatuan makin kuat di gereja kita, bukan perpecahan, latihlah bersyukur. Mari kita berdiri bersama-sama. Makasih Tuhan.